Good morning, student. Today we are going to learn about I couldn't agree more in Unit 2. Okay, in this chapter, there are some materials that we are learn. First, expression of agreements and disagreements. Second, expression of plans and intention. And the third, modal verb will and be going to. Jadi di unit kedua ini kita akan mempelajari beberapa materi. Pertama tentang agreement dan disagreement, tentang persetujuan dan ketidaksetujuan tentang suatu hal. Yang kedua, mengungkapkan tentang rencana, maksud dan tujuan. Kemudian yang ketiga, materi yang akan kita pelajari adalah tentang modal verbs. Modal verb di sini will dan be going to. First, we are going to learn about agreement. Let me to explain about this. We divide it into two about agreement. First, complete and tentative. Complete means lengkap, sempurna. Di sini Ibu akan memberikan dua contoh kalimat yang menyatakan tentang agreement yang sempurna atau kalimat yang bermakna agreement sempurna. There are two examples that I given to you. First, I completely agree. Makna kalimat ini, saya sepenuhnya setuju tentang suatu hal tentunya. And then the second example, that's exactly what I think. Saya sepenuhnya benar tentang apa yang saya pikirkan. Kemudian agreement yang kedua atau persetujuan tentang sesuatu hal yang kedua adalah tentative. Tentative means sementara. Jadi sementara untuk suatu waktu itu dia setuju tentang suatu hal. There are two examples here that I given to you. First, I suppose you're right. Maknanya, saya kira pada saat ini kamu benar. Jadi apa yang dipikirkan oleh kamu itu benar menurut perkiraan saya pada saat saya berbicara ini. Itu makna dari tentatif sementara. And then there is a second example, the very simple example. Well, maybe. Ya. Jadi ada contoh yang kedua yang sangat sederhana. Well, maknanya ya mungkin bisa jadi pada saat itu dia sementara setuju. Kita tidak tahu, we don't know for the next. Okay, after agreement, there are next material, the opposite of agreement, that is disagreement atau ketidaksetujuan, tidak setuju tentang suatu hal. We divided into two for this item. Jadi ada dua bagian juga untuk materi ini. Disagreement dibagi menjadi dua, yaitu indirect and direct. Indirect means tidak langsung. I give you two example for this item. First, I'm not sure I agree. Maksudnya saya tidak yakin, saya setuju. Jadi tidak langsung menyatakan bahwa dia setuju. Kemudian ada yang kedua yang biasa kita gunakan, yaitu in my opinion. Jadi menurut pendapatnya, untuk menyatakan ketidaksetujuannya secara tidak langsung. Dia menggunakan ekspresi ini atau ungkapan ini, in my opinion bla bla bla. Next, direct. Direct means langsung. Jadi secara langsung seseorang menyatakan ketidaksetujuannya tentang suatu hal.
Two examples about this. First, I'm sorry but I have to disagree. Mean, saya minta maaf, tetapi saya harus mengatakan bahwa saya tidak setuju. And then, second example, I couldn't agree less. Saya tidak setuju walaupun tingkatnya lebih sedikit. I couldn't agree less. Next, we are going about intention to how to express about intents or plans to about something. This means to state plans or something intended to do in the future. We can use I would like to blah blah blah, I will blah blah blah, I want to, I'm going to, or I would rather. Jadi di ungkapan ini kita mempelajari tentang maksud tertentu yang akan kita kerjakan atau kita lakukan di waktu yang akan datang. Itu yang disebut dengan plans atau intention. Contohnya kita bisa menggunakan ungkapan seperti I would like to, I will, I want to, saya ingin mengerjakan apa, I'm going to, atau saya akan mengerjakan, I would rather, seperti itu. Next, I will give you some example of expressing intentions. Di sini ibu akan memberikan beberapa contoh tentang kalimat yang mengandung ungkapan yang bermakna intention. Pertama, the first example, I would like to tell about my family. Jadi dia di situ bermaksud untuk menceritakan tentang keluarganya. The second example, I will visit a museum today. Saya berencana atau bermaksud akan mengunjungi museum pada hari ini. I want to make some pancake. Saya bermaksud akan membuat beberapa pancake. Kemudian ada kalimat I'm going to introduce my friend. Saya bermaksud akan memperkenalkan teman saya. And then the last example, there is the sentence, I would rather stay at home than go fishing. Di sini saya lebih suka atau maksudnya lebih suka tinggal di rumah dibanding pergi memancing. Kemudian untuk materi yang selanjutnya di bab ini ada ungkapan yang menggunakan be going to. To express a prior plan, we use only be going to. Atau maksudnya di sini ungkapan menyatakan rencana sebelumnya atau niat awalnya gitu ya. Kita menggunakan be going to. Contoh yang paling sederhana di sini, the simple example, she is going to visit her cousin on the next holiday. Dia berniat sebelumnya akan mengunjungi saudara sepupunya di liburan yang akan datang. Okay, student, the last material that we will learn today in this chapter about modal verb will and be going to. First, I try to explain about modal verb will. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang modal verb will. Atau yang biasa dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata kerja bantu, modal verb. Modal verb di sini ada beberapa kegunaan modal verb dalam materi yang akan kita pelajari ini. We use verb modal will, verb will, the base form of the main verb for.
Yang pertama, modal verb ini digunakan untuk menyatakan prediction. Prediction itu adalah prediksi. Prediksi itu misalnya gini, for example ya, you will get married and have 2 children. Jadi dia memprediksi kamu akan menikah dan mempunyai 10 anak. Ya, it's probably happen or not. Itu mungkin terjadi, bisa juga tidak. Makanya disebut dengan prediction. And then the second use of modal verb will, there is quick decision. There is a simple example for the use of will. Jadi ada contoh yang paling sederhana di sini, quick decision, keputusan yang cepat. I'll have another cup of coffee please. Ya, jadi saya akan minum secangkir kopi, seperti itu. And then the last or the third about the using of modal verb will, there is promises. Promises, as you know, promises mean janji. Okay, I'll call you tomorrow. Nah, there is a simple for example. Ya, jadi ada contoh yang paling sederhana. Okay, I'll call you tomorrow. Dia berjanji akan menelpon kamu esok hari. The last, it's about the modal verb be going to. Yang terakhir Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kata kerja bantu be going to. Di sini maknanya ada dua. Yang pertama plans or intention. Artinya be going to ini digunakan untuk menyatakan suatu ungkapan yang bermakna plans atau rencana, bermaksud tentang sesuatu hal atau tujuan. Yang kedua, the using of be going to is prediction based on clear sign. Memprediksi berdasarkan tanda-tanda yang sudah nyata atau sudah jelas. Contoh yang bisa Ibu berikan di makna yang pertama atau plans, intention here, I'm going to practice hard to become a singer. Jadi dia berencana akan berlatih dengan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang penyanyi. Kita bisa menggunakan I'm going to di sini. Yang kedua, kalau kita memprediksi, lalu prediksi kita itu berdasarkan tanda-tanda yang sudah jelas atau tanda-tanda yang sudah kelihatan, bisa diambil contoh seperti ini. Look at those clouds. Lihat deretan awan-awan itu. It's going to rain. Jadi kalau karena tandanya sudah jelas, awannya terlihat menghitam atau mendung, berarti itu maknanya akan hujan. So, the appropriate example for this myth, can you see on this? Look at those cloud. Ya, jadi kalian bisa lihat awan-awan itu. It's going to rain. Ibu, I think that's all for today, for our material today. I hope you are going to be understand for my last little explanation about this. For the next, I will give you some exercises in form multiple choices. Okay, student, I think that's all. Thank you for your attention and see ya.